Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali bersama saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada subuh yang berbahagia ini. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan belajar mengutamakan beberapa huruf, yaitu tentang huruf hijaiyah, yang dengan mengenal huruf-huruf ini akan memudahkan kita untuk lebih fasih dalam membaca Al-Quran, dalam membaca kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam 28 huruf hijaiyah itu kita harus mengutamakan dulu 15 huruf ini untuk mengenal lebih dalam dan membaca dengan fasih. Kenapa? Karena di antara huruf-huruf ini sangat banyak terdapat kesamaan yang hampir-hampir sama dengan huruf lainnya. Jadi kita harus bisa membedakan antara logatnya, antara lafaz-lafaznya di setiap huruf. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, sahabat pecinta Al-Quran, di sini telah saya tulis ada 15 huruf yang paling utama untuk kita kenal. Nanti akan kita bacakan dan kita nampakkan bentuk-bentuk mulut kita seperti biasanya. Yang pertama adalah hamzah, adapun di saat terbaca menjadi a. Yang kedua adalah ain, saat terbaca menjadi a. Jadi antara a dan a harus kita bedakan. Selanjutnya yang ketiga ada ta, saat berbaris menjadi ta juga. Selanjutnya ada to, saat berbaris juga menjadi to. Di antara ta dan to harus bisa kita bedakan. Selanjutnya ada tha, yang kelima yaitu ada tha. Dan ada sin, dibaca saat berbaris sa. Ada tha, ada sa, ada sha, shin. Nah, jadi 3 huruf ini dan termasuk ini juga, ini hampir-hampir sama, jadi harus bisa kita bedakan satu persatu. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 ada qaf, ya. Qa. Selanjutnya ada ka, ya, ada kaf yaitu ka. Dia harus bisa kita bedakan antara dua ini, antara qa dan ka. Selanjutnya ada zal, ya. Kita baca za. Selanjutnya ada zai. Kita baca za sampai berbaris, ya. Selanjutnya ada zo, ya. Selanjutnya ada dod. Nah, yang ke-13 ada dod. Kita baca do. Selanjutnya ada jim. Kita baca ja. Ya. Selanjutnya ada fa. Kita baca tetap fa. Jadi kita harus bisa mengenal dulu yang 15 ini dengan fasih dan benar agar saat kita membaca Al-Quran tidak tertukar antara huruf dan huruf dan memudahkan kita dalam melafadzkan Al-Quran dan melantunkannya. Baik, sekarang akan kita baca satu persatu. Kita lihat ke PDF-nya dulu bagi yang belum punya. Nah, sekarang kita sudah berada di PDF-nya, ya, untuk memudahkan kita dalam membacakan setiap huruf agar kita tahu di mana tempat keluarnya. Jadi bagi yang belum punya nanti PDF ini ada bentuk-bentuk yang lainnya nanti ke depannya, boleh WA nanti ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Nanti akan kita kirimkan PDF-nya untuk memudahkan Anda untuk belajar Al-Quran. Baik, sesuai yang tadi kita bahas, huruf yang pertama tadi adalah huruf hamzah, ya. Hamzah itu ini. Ya, hamzah ini keluarnya itu di tenggorokan paling bawah di sini, ya. Ini tenggorokan ada terbagi 3, ada paling bawah, ada pertengahan, dan ada yang atas. Ini ada warnanya, bawah, pertengahan, ini ada yang atas. Untuk hurufnya sudah tertulis ini. Nah, jadi di sini ada huruf
A, yaitu hamzah keluarnya di sini. Kita baca I U ba. Adapun A I U A. Begitu bunyi hamzah ya. A. Perbedaannya dengan A yang hampir sama. Kalau A keluarnya di bawah, kalau A keluarnya di tengah tenggorokan. Kita baca A I U A A I U A. Sehingga saat kita membaca Al-Quran, kita membaca ta'awudz misalnya. A'u, jangan a'u. Kalau a'u salah. Ya. Yang benar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, selanjutnya yang keluar dari 15 tadi ada juga, yaitu ada perbedaan antara ha dan ha. Ya. Ada ha, ada ha. Ini harus kita bedakan juga. Kalau ha keluarnya sama dengan hamzah tadi di tenggorokan bawah. Kalau ha, dia itu harus bergerak patokan yang ada di tengah tenggorokan ini, ya. Ha. Kalau ini kita baca ha hi hu ah. Kalau ini ha hi hu ah. Beda-beda ya. Jadi coba latihkan perbedaan antara ini. Ya, antara a dan a, antara ha dan ha. Nah, ini sudah 4. Ya, sudah 4 dulu ya. Antara ini dan ini jauh beda. Ini gha dan kha. Ini beda. Kalau ini getarnya tinggi, kalau ini tidak terlalu getar. Baik, kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu antara ta dan to, ya. Kita lihat ke PDF selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat yaitu huruf ta, ya. Bagaimana cara membaca huruf ta, ya? Ta. Ya, lidah kita di sini diuram gigi paling atas. Ini sudah PDF-nya sangat jelas. Bagi yang belum ada nanti bisa WA ke nomor yang tadi saya sebutkan. Nah, ini kita baca ta, ya. Tatituat. Nah, ini sudah ada definisinya. Antara punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri depan atas, ya. Tatituat. Nah, ini ta. Kalau ini to. Nah, ini lidah kita seperti ini. Harus penuh, ya. Harus penuh. Dan saat kita membaca misalnya di ayat Al-Fatihah, di surah Al-Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sirata an'amta. Itu harus dibedakan antara ta dan to. Nah, ini kita baca tatituat. Kalau ini tatitu ato. Nah, ini qalqalah, ya. Dia mempunyai sifat qalqalah. Ya, jadi bedakan antara ta dan to. Nah, ini adalah yang keempat dan yang kelima. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara huruf. Selanjutnya adalah huruf tha, ya. Kita lihat di mana letaknya huruf tha. Nah, ini sekarang huruf tha dan huruf sa. Kita lihat satu persatu ini ada. Nah, sekarang huruf tha. Kalau tha bentuk lidah kita seperti ini. Ini fasihkan, utamakan dulu huruf-huruf ini, ya. Tha, thi, thu, ath. Lidahnya seperti ini, agak sedikit seperti digigit, ya. Tha, thi, thu, ath. Kalau sa seperti ini. Sa, si, su, as. Lidahnya biasa saja. Sa, si, su, as. Kalau sin seperti ini. Kalau tha seperti ini. Jadi beda lidah antara tha dan
antara tha dan sin, ya. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya lagi ada huruf shin, ya. Ada huruf shin. Kita lihat dulu di mana letaknya huruf shin. Mana huruf shin? Kita lihat dulu. Nah, ada huruf shin. Shin itu dia bertempat di tengah lidah. Ya, tempat keluarnya di tengah lidah. Jadi bedakan antara sin, shin, dan tha. Nah, 3 huruf. Ya, harus kita bedakan. Ini shin. Shin ini saat berbaris kita baca sha, sha. Dia tengah lidahnya terangkat. Sha, 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 shi, shu, ash. Tebal, anginnya agak tebal. Ya. Nah, itu perbedaan antara sa, sha, dan tha, tha. Nah, itu 3 huruf harus dibedakan. Nah, yang selanjutnya yaitu huruf qaf. Kita lihat dulu di mana keluar huruf qaf. Mana huruf qaf? Nah, kita lihat satu persatu di mana huruf qaf itu, di mana letak apa namanya? Letak pembacaan huruf qaf. Ini dia. Ya, qaf dan kaf beda. Ini takhruju min aqsil lisani ma'a ma yuhadhihi minal mantiqati rakhawati minal hanqil a'la. Kalau ini minal hanqil, ya, ini wa takhruju min aqsil lisani al asfali. Ini dari sebawah-bawah, ya. Ya, jadi beda-beda. Jadi qaf ini keluarnya di pangkal lidah dan ketemu tenggorokan yang ini, ya. Kalau kaf keluar di pangkal lidah ketemu tenggorokan yang ini, pangkal yang ini, langit-langit yang ini. Jadi satunya di garis ini, yang satunya di bawah garis ini. Ini kita baca qa, qa. Saat berbaris kita baca qa. Ini ka, ka. Ini hamas, ini qalqalah, ya. Kita baca misalnya qaqiqu aqa, aqa. Kalau ini kakiku ak. Nah, jadi beda-beda, ya. Kita baca misalnya qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Pakai kaf, ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau pertama qul pakai ini, kalau qul pakai ini, kalau yakul pakai ini. Nah, jadi jangan kul. Kalau kul kita baca maka maknanya makanlah, bukan katakanlah. Jadi sangat jauh mana. Misalnya kita baca naudzubillah, kul huwallahu ahad. Makan olehmu wahai Muhammad akan Tuhan yang satu. Jadi kita makan Tuhan, salah. Jadi yang benar qul, katakanlah. Jadi dalam ayat-ayat itu salah kita membaca maka salahlah artinya. Sama juga seperti bahasa Jawa, ya. Kalau bahasa Jawa misalnya alun itu pelan-pelan. Kalau alun-alun atau alun-alun, sudah beda. Alun-alun itu sudah misalnya satu di tempat di kota itu alun-alun Purwokerto misalnya, ya. Atau alun-alun Banjarnegara, ya, beda. Alun-alun pelan-pelan, beda. Jadi sedikit beda logatnya maka berbedalah artinya. Nah, yang selanjutnya ada huruf dha. Kita lihat mana huruf dha, ya. Dha, coba kita lihat dulu huruf dha. Ya, ada huruf dha, ada za, ada za, ada dha. Ini harus kita bedakan satu persatu. Dha dulu. Dha itu lidahnya seperti ini juga, sama seperti tha, ya. Dha, dhi, dhu, adh. Tidak adh, adh. Kalau kita buat adh maka salah bacaannya. Yang benar dha, dhi, dhu, adh. Dha, dhi, dhu, adh. Seperti itu, ya. Kalau ini kita baca dha. Dha, dhi, dhu, adh. Kalau satu lagi, kalau ini za, za, za. Ini kita baca
zazizu az, zazizu az. Tidak keluar angin, ya. Jadi 3 huruf ini harus kita bedakan antara za, za dan za, 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 za. Nah, harus kita bedakan satu persatu. Nah, yang selanjutnya yaitu huruf dad. Mana huruf dad? Coba kita lihat. Kita lihat dulu mana huruf dad. Coba. Dad. Ini, ini huruf dad. Dad itu keluarnya seperti ini. Lidah kita seperti ini, saya baca do. Pinggir lidah beradu dengan salah satu atau dua gerahang atas, yang kiri atau kanan, ataupun keduanya. Ini boleh kena gerahang kiri, boleh gerahang kanan, boleh kena dua-duanya. Kita baca dadidu ad. Tidak ad. Tidak pantul, ya. Dadidu ad. Dadidu ad. Tidak pantul saat kita membaca dad. Ya, misalnya ghairil ad'afam mudha'afa. Kita baca ayat misalnya ad'afam mudha'afa. Ataupun ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya. Itu contohnya. Itu dad. Nah, selanjutnya lagi yaitu huruf jim. Ja, ja, ya. Ja ini kita bacakan jajiju. Tidak ada anginnya. Jajiju. Jangan jajiju. Nah, itu salah, ya. Jajiju. Nah, itu yang perlu kita baca. Jajiju aja. Nah, begitu cara membaca huruf jim. Nah, selanjutnya adalah huruf fa, ya. Fa seperti ini harus keluar angin. Ini khusus bagi orang Sunda. Kalau jim khusus bagi orang Jawa. Nah, kalau dal, ta itu khusus bagi orang Aceh, Lombok dan Bali. Ya, karena setiap manusia di Indonesia ini banyak yang berbeda-beda logat yang susah membaca logat-logat tersebut. Kalau orang Jawa itu susah membaca ain, ya. Misalnya ain susah membaca apalagi jim. Ora apa-apa gitu kan. Pakai angin. Ya, kalau orang Sunda susah membaca susah membaca fa. Kalau orang Bali susah mengucapkan ta, susah membacakan dal. Itu orang Aceh juga demikian. Orang apa lagi? Pokoknya semuanya itu ada logat khusus yang susah diucapkan sehingga perlu tahap belajar untuk membenarkan bacaan-bacaan tersebut. Ya, itu selanjutnya ada fa. Fa, fi, fu, af. Ya, utarakan, usahakan harus ketemu antara bibir bawah dan gigi atas. Jadi inilah huruf-huruf yang sangat perlu kita perbaiki, kita pelajari. Karena huruf ini banyak kesamaan, hampir-hampir sama, akan tetapi perbedaannya juga sangat luas. Ya, kalau mim, ma itu mudah. Kalau wa mudah, ya. Kalau ba mudah. Jadi setelah kita pilih ada sekitar 17 ataupun 15 huruf yang susah kita baca, maka utamakan untuk memperbaiki huruf-huruf ini. Latihlah saat membaca Al-Quran. InsyaAllah, semoga Allah mudahkan bagi kita semua dalam belajar Al-Quran, dalam memperbaiki huruf-huruf yang akan kita bacakan di dalam Al-Quran. Misalnya kita baca Al-Fatihah. Ini kita simak sekali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lihat Al-Quran lah. Biar itu, ya. Kita baca sekali surah Al-Fatihah. Coba mana? Ya. Ini contoh misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik. Ini ra tadi tidak panjang ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu cara membaca dengan fasih ya, sesuai yang saya pelajari dari ustadz saya, dari guru-guru saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, para pecinta Al-Quran, para pelajar Al-Quran. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua dalam membaca Al-Quran, dan Allah berikan pahala yang sangat luas kepada kita semua, yang sangat besar, untuk menjadi salah satu bekal kita di yaumil mahsyar, di yaumil akhirah nanti, dan di alam kubur nanti. Karena alam yang akan kita lewati ada 3 lagi. Ada alam barzah, yaitu alam kubur. Ada alam mahsyar, yaitu alam yang dimana kita dibangkitkan dari kubur. Dan yang terakhir adalah ada alam akhirah, yaitu memilih antara kehidupan kita di surga ataupun di neraka. Taib, sekian pada subuh yang berbahagia ini kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.